ngaji panten abdi bade nyuwun ka Kang Uloh senior. Ima senior 3 periode. Panten kieu teh Kang Uloh. Persoalannya adalah mungkin secara psikologis Kang Uloh sudah lebih mendesa ya, bukan deso, bukan mendesa. Artinya psikologis sebagai kepala desa ini sudah sangat menjiwai itu, sehingga persoalan-persoalan yang ada di desa ini juga sangat begitu paham. Dan dalam kurun 3 periode ini koordinasi antar kepala desa mungkin sudah cukup bagus ya. Nah cuma persoalannya adalah kesertamertaan itu juga harus dibangun atas kesadaran untuk membangun kebersamaan. Nah konteks kebersamaan ini lamun cempek aing ngurus sama rata sama rasa lah kira-kiranya, dan tadi gitu-gitu ge anggar jadi ngurang begitunya nu hiji menambahkeun nu hiji teu pan anggar di weuh eta teh. Nah gitunya artinya bukan berarti sama rata sama rasa konteksnya adalah negatif, tapi membangun sistem kebersamaan dalam membangun desa itu mungkin sangat begitu variatif, sehingga konteks keadilan yang dibangun oleh pemimpin itu bukan pada posisi sama dan bukan pada posisi yang rata, tetapi lebih pada bagaimana membangun keadilan ini masuk ke wilayah rasa seluruh kepala desa ini merasa dijadikan atau merasa mempunyai seorang bapak. Karena begini, tentu hari ini adalah bagi saya yang tadi saya bicarakan itu sebetulnya bullshit, Allah, bullshit itu sebetulnya, dan saya merasakan itu. Saya sering sakit hati karena saya ini kalau sudah masuk pada satu ruang ya, maka ruang itu adalah jiwa saya. Saya sering nangis dan saya sering sakit hati ketika kepala desa itu dijadikan pemimpin terendah tapi penentu arah, dan kenyataannya itu ternyata tidak. Kepala desa ini justru menjadi sasaran, menjadi tumbal. Dulu mungkin korupsi ini, kebetulan masih di sini. Dulu ini korupsi ini sangat disorot di pemerintahan atau di Pemda paling kecil. Hari ini nggak ada loh korupsi di Pemda. Walaupun memang kenyataannya di Pemda itu berbiliar-biliar. Dan di desa ini korupsinya hanya 100, 200, paling gede lah 200 juta lah yang gede. Dan kebanyakan itu 20 juta. Dan banyak loh kepala desa yang dipenjara gara-gara duit 20 juta. Biadab gitu, sangat biadab. Dan saya sakit. Sampai saya waktu itu sama Kang Panji itu sampai saya takut. Gila-gilaan waktu itu. Itu karena tidak sepadan. Masa duit 20 juta sampai orang di penjara, ini apa maksudnya? Nah, saya ingin ke Pak Uloh mungkin menekankan konsep keadilan apa sih yang senior ini akan terapkan nanti. Karena persoalan tidak sesuai urusan parkir, urusan itu, tapi rasa keadilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin ke generasi muda supaya satu kali nanya ya. Saya mungkin ke generasi muda ini. Mungkin Anda lebih akan belajar, bukan menempatkan diri sebagai pemimpin, tapi belajar menjadi. Tapi begini, itu juga tidak mustahil karena tidak ada seorang nabi ini yang diangkat di atas 30 tahun, itu tidak ada. Nabi ini di bawah 30 tahun. Ya. Nabi Isa ini bahkan lebih hebat lagi. Rasulnya itu di bawah 30 tahun, sampai umurnya hanya 33 tahun. Ya. Jadi tidak mustahil juga mungkin seorang generasi muda ini jadi satria peningin. Cuma persoalannya adalah apakah benar Nanang ini mau masuk ke abdesi dengan segala jiwa raganya. Tadi mungkin sudah dipublish, semua orang tahu istrinya ini dosen. Apakah Anda sudah berpikir bahwa istri Anda akan terbebani dengan masalah?
Mungkin ketika Anda menolong orang lain, saya paham Anda mungkin latar belakangnya di hukum, Anda bisa menolong orang lain. Tapi apakah rela istri Anda melihat Anda dicabik-cabik oleh persoalan-persoalan, dan ketika ABC atau ketika salah satu kepala desa dijustif dengan ABCD segala macam, dan hukum itu kena ke Anda, apakah Anda tidak berpikir untuk kembali ke belakang? Gue punya istri, Anda masih muda loh. Dan ke Pak Giri terakhir, Pak Giri ini kan seorang pengusaha hebat, ya, pengusaha hebat yang saya tidak pernah diberitahu ini usahanya apa, dan tidak pernah dikasih duit juga sama Pak Giri ini. Katanya orang-orang dikasih duit, tapi saya tidak pernah dikasih juga sama Pak Giri. Pak Giri begini, Pak Giri di dalam organisasi ini duit itu tidak segala-galanya, Pak. Ya, kalaupun ada teman-teman kita yang punya kasus atau Bapak sendiri punya kasus, nggak ada loh duit bisa menyelesaikan persoalan, tidak ada. Duit itu hanya ada ketika kita di pasar. Tapi ketika kita masuk kasus, maka tidak ada nilai uang itu sama sekali. Dan saya ingin nanya sama Pak Giri, apa benar Pak Giri ini rela menghancurkan bisnis Anda hanya untuk abdesi? Ini pertanyaannya saya rata semuanya psikologis. Psikologis saya benar, karena begini Bapak, banyak orang yang hancur bisnisnya itu hanya karena tidak tertata waktu. Dan tanya Pak Panji itu mungkin tidur di rumahnya seminggu bisa sekali, bisa tidak pernah tidur mungkin di rumahnya ini. Dan Anda punya bisnis besar di rumahnya. Apa betul Bapak ini mau serius di abdesi, atau hanya jadi abdesi ini untuk memperlebar sayap bisnis Anda gitu? Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan tulus hati saya memberanikan diri untuk mencalonkan abdesi Kabupaten Tasikmalaya, hanya ingin membangun para kepala desa. Juga betul uang bukan segalanya, tapi jangan segalanya juga pakai uang. Insya Allah kedepannya dengan potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, hukum tidak akan lemah dengan uang, tapi kedepannya juga kalau para kepala desa yang berusaha terus mempunyai penghasilan, dan kita bangun kedepannya kolaborasi dengan program-program Pak Bupati. Saya tersentuh dengan program-program Pak Bupati dengan meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, juga potensi-potensi yang harus kita bangun bersama-sama dengan para kepala desa. Mudah-mudahan kedepannya para kepala desa juga mendapatkan penghasilan dengan perjuangan para pengurus abdesi di Kabupaten Tasikmalaya mengawal program-program Pak Bupati, juga kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya. Dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu sangat besar. Juga saya sudah melihat ke pelosok-pelosok kemarin ke desa-desa yang ada di selatan, juga di tengah. Insya Allah dengan potensi yang ada kita bangun bersama, kita ajak diskusi seluruh para kepala desa untuk meningkatkan perekonomian kanggo penghasilan tetap para kepala desa yang ada di wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.